Bukan itu yang nampak. Langit hitam gelap. Halo M People, kembali lagi di tayangan MP Talks bersama saya Priscilia Romangan. Nah, pada kesempatan kali ini MP Talks kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Ada yang penasaran siapa mereka? Oke, mereka adalah pemeran di film Mariara yang 90% SDM-nya itu merupakan orang asli dari Sulawesi Utara, guys. Halo, apa kabar? Baik. Oke. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat bisa untuk berkenalan dengan M People, nama dan memerankan sebagai apa di film Mariara? Baik. Nama asli Inyo Julius Raymond Rorin Pandey. Di film Mariara the Movie, saya memeran sebagai Om Alo. Hai, nama saya Mersila Teka. Saya berperan sebagai Lorin. Saya Alexander Bawole, saya berperan sebagai Berti Rumongkor. Halo guys, kenalkan nama saya Andrianto Bawole. Saya berperan sebagai Derek di film Mariara the Movie. Oke. Salam kenal Om Inyo, Iya. Kak Mercy, Kak Alex dan Kak Andrianto. Anto. Oke, kita udah nonton nih trailernya dan agak bingung sedikit. Dan juga sudah sempat cerita-cerita sama Kak Alex bahwa memang rata-rata itu semua pemeran utama ya yang ada di situ. Mungkin boleh nggak diceritakan sedikit alur dari film Mariara ini secara garis besarnya? Kalau garis besarnya, genre film Mariara ini adalah genre horor percintaan. Garis merahnya, kalau istilah orang Manado atau di Minahasa, jika cinta tidak diterima, dukun yang bertindak. Itu memang kalau kita mau melihat latar belakang Minahasa, Mariara itu dorang tahu tuh yakni po-poan, dorang bilang tukang badoti. Karena si Lorin ini dia bercinta dengan DP cowok di kampung, karena pada saat itu mereka belum status nikah. Nah, ada aturan di desa, seorang perempuan tidak belum menikah dan dia sudah hamil, dia harus diusir dari kampung. Dan Lorin menerima hal itu, dia harus menerima atau dia menelan pil pahit itu, dia harus keluar dan dia memiliki dendam. Dia ketika dia akan kembali di desanya, dia mau balas dendam pada cowok itu yang notabene dalam cerita itu Lorin berusaha di luar kampung, dia sekolah menjadi seorang perawat. Karena seorang perawat itu dia harus turun di kampung kan. Nah, si laki-laki ini dia mengkutuskan DP diri menjadi seorang pria yang hebat dan punya tanggung jawab. Dia menjadi seorang pendeta. Nah, konflik disitulah terjadi, sehingga benang merahnya itu seperti tadi kita bilang, cinta tidak diterima, dukun bertindak. Itu mungkin benang merahnya. Jadi genre film Mariara the Movie ini adalah genre horor percintaan. Iya. Nah, kenapa nih dipilih tema Mariara dengan horor percintaan? Kenapa Mariara? Itu lebih
pada melihat perkembangan perfilman Indonesia, jika kalau kita lihat itu lebih orang Indonesia suka menonton itu kalau dia ya tanda kutip ya yang berbau horor gitu. Secara fakta kan Gitu masih sih. banyak juga. Gitu. Jadi sehingga sang penulis pun dan sutradara mengambil beberapa referensi-referensi untuk melihat supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak mewakili Minahasa, keminahasaannya itu gitu. Sehingga jadilah Mariara. Mariara. Dengan tema horor percintaan. Nah, tadi juga sempat di-mention, Kak Anto mention bahwa memang Indonesia rata-rata juga masih suka terhadap film horor. Iya. Nah, apa nih yang membedakan film Mariara ini dengan film horor Indonesia lainnya, termasuk juga yang mengangkat budaya lokal? Apa nih yang membedakan? Karena setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Kalau seperti di Jawa ada tentang pocong apa segala macam, nah sementara di Minahasa itu Mariara itu amat sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Minahasa. Jadi orang sudah tahu. Tapi kalau anak-anak sekarang sudah tahu apa itu Mariara, ya kan? Tapi kalau orang-orang tua kita sudah tahu itu. Pokoknya kalau mau melihat ciri-ciri seorang Mariara itu DP mata merah, wah itu tuh paling orang tua sudah Mariara nih. Pakai cincin, Dia pakai cincin batu, kompai-pai, kalung-kalung yang ngejreng di luar. di luar nalar ya. Wah, iya gitu. Kalau menurut Kak Anto, apa nih yang membedakan film Mariara dengan film-film horor Indonesia lainnya? Kalau buat saya film Mariara ini dengan film yang di luar banyak berbeda ya, soalnya maksud yang bedanya ini mengangkat cerita tentang adat budaya Minahasa. Gitulah. Iya sih. Segi Pokoknya rata-rata 100% tentang cerita di Minahasa. Oke, kalau mungkin dari film-film horor karya Indonesia lainnya, mungkin budaya lokalnya itu sedikit ya diangkat. Kalau ini memang full budaya lokalnya itu memang diangkat 100%. Iya, 100% Minahasa. dan bahasanya juga. orang menggunakan Oke. bahasa Melayu. Nah, menurut para pemain yang hadir di sini nih, bagaimana kalian memandang sosok Mariara ini? Mungkin boleh dari Kak Alex gitu. Sosok Mariara, kalau saya terus terang ya, saya baru setelah nanti terima skenario film Mariara ini, saya baru tahu tentang Mariara itu. Kalau soal dukun-dukun sih saya sudah tahu, tapi soal nama Mariara itu baru saat ini saya pada saat bergabung di produksi film ini. Mungkin tapi kalau menurut pendapat saya tentang dukun pada umumnya ya, karena saya belum pernah bersentuhan dengan dunia itu, saya belum bisa memberikan statement yang jelas bagaimana tentang dunia perdukunan itu sih. Karena saya belum pernah. Cuman kalau yang saya tahu dari orang tua saya, kebetulan kan mama dari Minahasa, papa dari Sangihe Talaut. Jadi beda kultur ya, beda. Kalau dari papa sih, kalau dari Sangihe sana kan ada yang tua-tua, dorang sering
jaga datang dang, yang tua-tua jaga kasih mandi, ya, seperti begitu dang. Itu yang kita tahu dari masih anak-anak dulu, ada yang cerita-cerita seperti itu, kasih mandi supaya kebal atau bagaimana ya. Tapi kalau lebih jauh sih, soalnya dari orang tua saya juga tidak ada indikasi berurusan dengan itu, jadi saya agak kurang bisa memberitahu lebih jauh tentang dunia perdukunan atau Mariara. Kalau dari Kak Anton, Ya, bagaimana memandang sosok Mariara ini? sosok Mariara ini sangat misterius ya. Maksudnya misteriusnya diambil dari cerita-cerita pengalaman hidup mungkin, dendam mungkin. Dia sosok yang penuh dendam dan misterius Iya, ya. misterius ya. Oke. Kalau dari Om Inga sendiri, bagaimana memandang sosok Mariara ini? Mariara itu adalah satu julukan sebenarnya. Jadi jika seseorang itu, ini di Minahasa ya, Iya. di Minahasa itu jika dia terlibat dengan ritual-ritual mistis dan dia melakukan di luar kewajaran sebagai kehidupan manusia di sekitarnya, orang itu akan jadi Mariara itu hanya sebuah label pada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan di luar dari kewajaran, gitu. Itu tuh Mariara, sehingga Mariara itu adalah julukan. Jadi Mariara itu sebenarnya dijulukan kepada orang yang Melakukan kelewatan, ya seperti itu loh. Cinta tidak tidak diterima, dukun yang berbuat gitu Pak. Nah, jadi itu. Jadi Mariara itu hanya ada sebuah istilah seseorang yang menekuni dunia mistis gitu. Oke. Kalau menurut Kak Mercy, Kalau menurut saya Mariara itu sebenarnya sama-sama dengan julukan, karena ada beberapa tempat ada yang Mariara, ada yang mungkin sebutannya lain, tapi sama artinya, cara pada mereka sama. Jadi dukun yang ya kalau orang bilang lebih dikenal Jebadoti begitu. Mariara ini sebenarnya dia juga sosok manusia yang lahir pada ya sama dengan orang pada umumnya manusia. Cuma kembali lagi sosok ini mungkin dari kehidupannya dia sudah lagi menyimpang dari sosok yang kalau kita bisa katakan manusia pada normalnya. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan sudah lagi tidak memandang orang lain itu sama seperti dia. Tapi yang dia lakukan itu ingin memuaskan hasrat pribadinya, karena mungkin dendam atau lain dan sebagainya. Contohnya kalau misalkan kita rupanya senang orang itu, atau dia pernah bikin salah, secara insan kita punya ilmu, kita pakai ilmu ini kan, mungkin juga dengan ilmu itu kan ada yang bilang membunuh tanpa menyentuh. Jadi secara dia aman, karena orang juga mau menuduh, dia yang bunuh ini, dasar apa? Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Oke. Jadi Mariara itu sebenarnya adalah sebuah julukan untuk orang-orang yang perbuatannya udah kelewatan nih, Iya. yang udah mau, istilah Manadonya Jebadoti orang. Iya, itu. Dia nih mau
yang mau lebih dari dia, mau lebih dari dia, serakah ya, bisa dibilang Iya. serakah ya. Oke, next question, mungkin lebih ke Om Inyak nih. Apakah tidak masalah memadukan budaya dengan hal-hal mistis? Karena kan di beberapa kasus beberapa orang itu nggak mau nih budayanya itu dicampur dengan hal-hal mistis nih. Kalau menurut Om Inyak ini bagaimana? Memang bertolak belakang antara budaya dan mistis itu tidak akan bersamaan. Nah, sementara kalau bilang kita berbicara tentang budaya, memang itu berasal dari tua-tua. Tapi kalau orang bilang bisa dikategorikan itu budaya adalah jalur putih. Nah, sementara mistis itu adalah jalur hitam. Jadi nggak bisa mau match antara budaya dan mistis. Itu dia akan bertolak belakang. Sementara orang budaya itu tetap dia mau melihat ke depan bagaimana anak-anak muda kita yang notabene tanda kutip bilang sudah tidak tahu tentang budaya nenek moyangnya, dengan kita mengangkat cerita seperti ini, mereka akan tahu, oh dulu Putik di Minahasa ada Putik begini, oh ada seperti ini, ada seperti itu, gitu. Nah, ya nanti ya anak-anak muda ini penerus-penerus ya, bisa mau menimbang dia mau ke budayanya atau ke mistisnya gitu. Jika dia memang dia mempunyai iman yang teguh, dia pasti akan memilih pada budayanya. Kalau dia digoyah dengan apa, wah, yang instan, ini Johnny, misi Johnny. Jadi sebenarnya budaya sama mistis itu memang nggak bisa matching, Nggak bisa. dan juga tergantung cara pandang masing-masing ya. Masing-masing, ya. Mau memandang itu sebagai mistis atau sebagai kebudayaan aja Ya. gitu. Oke, let's move on to next question. Pertanyaan ini lebih kepada proses syuting. Proses syuting yang berlangsung dari pada tahun 2019 ya? 2019 awal Oke. 2019. Mulai di 2019 ya. Boleh tahu nggak di mana aja tempat syuting dari film Maria Ray? Kalau lokasi syuting ada yang dari desa Kuntik, Ada yang lokasi syuting di beberapa tempat sih, di Minahasa, termasuk di Desa Agote, di Lemo, baru ada syuting di Gua di Lola masuk Minahasa. Di apa? Minsel, Di Minsel itu juga, di Tompaso Baru, juga di Kauditan juga. Iya, di Kauditan juga ada. Di Minus Gunung ya. Soputan. Di Minus. Gunung Soputan, di Gunung Soputan, kemudian di Desa Pelita yang ada di Minahasa Selatan. Itu desa itu waktu kita ambil lokasi syuting itu, proses syutingnya itu desa, kalau orang boleh bilang itu desa yang terisolasi. Jadi di situ cuma berapa kakak, tidak banyak. Dan di situ itu kalau DP jarak tempuh, kalau mau masuk ke desa itu dari Tonde. Nah, jarak yang saat orang mau masuk ke lokasi syuting itu di Desa Pelita itu Dusun Pelita itu memang ekstrim. Kalau boleh saya katakan ekstrim. Karena apa? Kalau kita masuk ke Dusun Pelita itu di saat cuaca hujan, antara dua, apakah Mau tembus atau orang mau tembus atau tidak? Bedanya sangat Ekstrim banget. Ekstrim. Kemudian selama kita syuting di sana ada beberapa hari hujan. Jadi sendal yang kita pakai itu kalau orang Manado bilang swallow apa itu? Iya. Nah, itu dari DP tipis begini, itu boleh jadi begini. Karena DP Iya, itu tanah liat kayaknya. Tanah Iya. liat. bahkan ada yang sampai putus karena terlalu berat dan jadi memang, dan di Dusun Pelita itu ada sampai boleh 1 minggu lebih ya orang lokasi syuting di situ. Kemudian juga berapa kali balik? 3 kali Kemudian juga air itu
bayangkan kita para pemain itu dikasih jatah satu orang itu satu jergen yang ada yang sedang, ada yang agak besar. Untuk pemakaian 1 hari, bayangkan. Jadi air itu pemakaian 1 jergen itu tiap pemain itu dapat satu orang satu jatah. Jadi orang harus menghemat sebagai pokoknya sampai air itu boleh orang pakai dalam waktu 1 hari. Jadi pagi itu biasanya ada kan kalau di rumah-rumah penduduk kan sudah dibagi pemain-pemain yang misalkan di rumah ini berapa pemain. Kebetulan saya itu dengan ada yang pemain Nova dan Leni. Jadi kita bertiga di rumah. Waktu itu kita nginep di rumah. Nah, kemudian jadi kita kalau mau mandi suruh panggil, mari Jo, supaya menghemat air. Mari Jo, jadi hanya muka dulu. Cuci depan. Cuci depan, gigi, baru kadang-kala kita ambil dua jadi yang penting ini badan so kena air, langsung cepat-cepat kita ke tempat untuk pengambilan gambar. Jadi memang sangat, tapi itu sangat maksudnya memberi kesan untuk, karena kalau di kota kan nggak mungkin seperti itu. Pasti tersedia lah. Iya. Karena kalau orang ingin mandi puas, kalau boleh dibilang ingin mandi puas, dulu pokoknya satu badan mau apa, itu orang harus mandi ke air pancuran. Tapi jaraknya itu dari rumah penduduk ke lokasi tempat mandi itu jaraknya sekitar 6 kilo. 2-3 Mungkin sekitar 2 kilo. Cuman pada saat mau ke Jauh ya. pada saat mau ke pancuran itu kita jalan menurun. Setelah habis kita mandi, kita balik lagi nanjak 2 kilo ke atas, kita udah berkeringat semua. Jadi percuma mandi. Ujung-ujungnya ya mandi keringat. iya keringat juga. Jadi itulah kesan selama syuting. Banyak juga sih kesan, bukan cuma di Dusun Pelita, ada juga waktu kita lokasi syutingnya di Goa. Itu kan Goa itu scene-nya Lorin. Kebetulan di situ kita ada. Jadi di Goa itu tempatnya si Lorin biasa mengadakan ritual di Goa itu. Nah, itu kejadiannya ada yang waktu kita sementara syuting ada gempa bumi. Kemudian habis pada gempa saat bumi di luar itu terjadi tawuran antar kampung. Ya? Dan kita berada di tengah-tengah antara 2 kampung yang bertikai itu. Jadi dari kampung di sebelah sama kampung yang tempat kita ambil lokasi syuting itu, jadi kita kan berada di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah. Itu di luar orang sudah ingat ini ada yang bawa Samurai, terus batu-batu sambil makian mau ini. Jadi lighting di dalam gua itu langsung dimatikan. Terus kita langsung ambil, kita pernah juga sampaikan, kita langsung ambil posisi bersandar di dinding gua. Karena kan ada pintu-pintu gua, ada berapa pintu gua. Takutnya mungkin ada yang pakai panah atau batu yang nyasar. Jadi kita ambil langsung posisi bersandar di dinding goa, dan teman-teman lain saling mengingatkan cari tempat yang aman. Dan kita berpikir, aduh, ini habis dari gempa bumi, baru di luar terjadi tawuran. Terus, aduh, bagaimana kalau misalkan dia gempa bumi ulang? Ini kan di goa, boleh saja orang tertimbun. Iya. Dan kalaupun orang mau lari keluar, ini di luar ini sementara memang kan lagi panas. Iya. Dengan kan terpengaruh dengan alkohol. Jadi kita memang sempat sambil berdoa, tolong, karena jangan sampai dorang sampai masuk ke dalam gua, karena ya orang nggak bisa pikirkan apa yang akan terjadi. Itu ada cukup lama DP, durasinya cukup lama, sampai ada yang bilang sudah aman gitu. Dan sehari itu juga syuting itu langsung di ending, disambung untuk besok hari. Dan besok hari itu kita sempat
kita mau lanjut atau enggak ini. Aduh, kita nggak mau lagi terjadi seperti yang sebelumnya. Jadi ya karena saya sudah ambil komitmen ini, saya harus profesional dan harus bertanggung jawab, sehingga pada besok hari saya terus melanjutkan film ini, proses syuting. proses syutingnya. Kemudian juga ya banyak sebenarnya berkesan. Baru ada yang di Amurang juga waktu awal-awal casting itu memang dari awal itu saya sempat bersuara, saya sempat mengatakan kepada Nova waktu itu sebagai penanggung jawab talent Koordinator. ya, talent koordinator, saya sempat mengatakan kepada beliau bahwa kalau bisa saya digantikan, karena kayaknya kita nggak bisa, nggak mampu untuk memerankan ini Lorin ini, terlalu berat untuk saya. Karena waktu casting itu saja kita kan pemeran utama itu waktu itu 3 orang. Kita di pinggir pantai yang di belakang Hotel Sultan Raja itu. Jadi tiap talents itu kita dites atau kita untuk pendalaman karakter. Misalnya untuk pendalaman karakter. Yang 2 orang ini sudah, teman saya yang Leon sudah selesai. Baru ke teman saya yang juga Leni sudah selesai. Terakhir saya, kaki saya waktu itu Wincy sebagai Astrada. Jadi diikat. Kemudian kita memperagakan karakter yang mungkin sudah disampaikan oleh coach casting, coach Amato. Jadi di saat itu saya mulai memperlihatkan karakter Lorin. Saya mulai explore. Tiba-tiba tali yang diikat di kaki saya itu terasa sudah kencang sekali, dan saya sudah memberi Sign aba-aba. ya sign aba-aba, tolong diberhentikan, karena kan di saat saya memerankan itu kan tali itu ditarik. Tapi mungkin mereka melihat mungkin saya itu sementara Acting. juga acting itu, dan berulang kali saya sudah memberi tanda tolong kayaknya Susaki, maksudnya Susaki tapi kaki tolong, dan mereka terus asik melihat saya. Apalagi Coach Amato, saya ingat betul beliau duduk di atas batu dan sambil memperhatikan saya sambil gaya beliau. Dan kita melihat tidak ada satu orang pun yang merespon, sementara yang Astradanya terus menarik. Kan di atas pasir, bayangkan berat badan saya, tali yang terikat kencang, terus ditarik sampai badan saya boleh berpindah tempat. Padahal saya sementara juga, dan di saat itu juga memang saya sempat ambil batu. Kita bilang lepas, sampai kalau nak mau lepas ini batu. Mungkin mereka melihat saat itu, ini surpa lain, dan ini Lorin ini kayaknya dia ini surpa lain. Jadi talinya tidak ditarik lagi. Kemudian saat itu saya memang sempat menangis. Kita bilang tolong buka ini tali, kita pegang susah sekali, tolong buka. Dan di saat itu juga teman saya Wincy yang sebagai Astrada, dia mencoba membuka tali di kaki saya, tapi DP tali sudah tak ikamati. Dan kita memang rasa-rasa sebagai memang ini kita ini mau pendalaman atau kita ini mau dibuat apa ini. Jadi dari situ sambil orang kembali ke hotel ini memang dan kita mengatakan kepada Pak, kalau bisa saya digantikan saja, karena kalau begini tuh kita nak mampu untuk mendalami ini karakter Lorin ini kayaknya terlalu berat. Kalau bisa ada orang lain saja. Dan itu disampaikan ke coach acting, Bang Amato, dan mungkin ke produser. Itu sudah tidak bisa diganti lagi karena proses syutingnya sudah akan dimulai. Kalau dari
ke Alex sendiri nih, apa nih, ada kesan apa nih di setiap lokasi syuting? Banyak sih. Kita syuting dari awal dari tahun 2019 itu, kemudian pada saat Desember itu terhenti karena Natal, tahun baru kan. Kemudian di tahun 2020 saat kita akan memulai proses syuting lagi, sutradaranya meninggal dunia, Kak Jeffrey Luntungan. Jadi banyak sekali menghadapi tantangan, banyak sekali menghadapi masalah dalam proses syuting ini. Dan pada saat setelah beberapa lama Kak Jeffrey Luntungan sudah dimakamkan, dan kami sudah berniat untuk meneruskan proses syuting ini untuk didedikasikan kepada beliau juga ya, ini film ini, terjadilah wabah COVID melanda. Jadi kembali lagi tertunda. Tertunda cukup panjang. Dan dari proses syuting pertama tahun 2019, dari bulan Oktober sampai November, kita sambung lagi di Oktober 2020. Jadi 1 tahun kemudian baru kita, iya. Jedanya ada 1 tahun. Ada 1 tahun, iya, baru dilanjutkan lagi syuting lagi gitu. Jadi kalau mau bilang suka duka, banyak sekali suka duka. Mulai dari proses syuting di hutan, ya macam-macam kan di hutan itu. Banyak serangga, banyak. Ya saya sempat disengat lebah beberapa kali. Pemain-pemain lain juga sempat. Jadi kita sudah baru berperan melawan berbagai macam situasi yang sulit, di mana cuaca yang di tempat-tempat yang ekstrim, cuaca buruk gitu. Dan juga proses syutingnya, film ini kan juga lumayan berat ya, bukan hanya seperti film drama biasa, tapi ada semacam drama thriller, tapi ada adventure-nya ya. Jadi kita syuting di hutan, juga di gua ya, seperti yang iya tadi diceritakan, di mana pada saat kita sedang syuting terjadi tarkam, dan di saat itu juga terjadi gempa bumi. Jadi kita bagai buah si malakama, mau bertahan di dalam takutnya bisa runtuh, bisa tertimbun, mau keluar berhadapan dengan samurai dan batu dan sebagainya. Tapi melalui itu semua menjadi sebuah kisah, menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan bagi kita semua, para kru dan talent Mariara The Movie, di mana dengan banyak kejadian ini kita semakin terpacu untuk menyelesaikan film ini, untuk menuntaskan proses syuting film ini. Dan juga dengan kerjasama kita semua, saling menguatkan kita semua menjadi sebuah tim yang solid. Dan bahkan iya, di antara kita semua ini sudah kayak seperti saudara, sudah seperti menjadi keluarga besar Mariara The Movie ya, karena iya, karena ada proses saling baku maraju. Satu maraju, tak berhenti proses syuting, baru so baku baik ulang, satu ganti maraju. Jadi begitulah. sempat iya nggak mau lanjut. Iya, ada yang nggak mau lanjut, tapi setelah negosiasi akhirnya dia mau lanjut. Pemain lain yang sudah nggak mau lanjut lagi. Jadi seperti itulah. Tapi dalam proses kita syuting itu, dia di lokasi itu kita jadi semakin dekat, jadi sangat seperti jadi kayak saudara sendiri ya. Kita saling mengenal lebih jauh, yang mungkin tidak ada dalam proses syuting film-film yang lain. Iya. Iya, ini second family. Yang membedakan film yang lain, iya, dengan film Mariara ini. Ikatan kekeluarganya itu iya, sangat kuat. Bahkan setelah sekian
tahun kita syuting ini kita masih sering teleponan, sering kontek-kontekan, kita ngumpul di mana, kita ngobrol-ngobrol, ya seperti itulah proses syutingnya. Kalau Ya. dari Om Inge sendiri nih, tantangan apa nih yang dialami saat proses syuting? Yang pasti setiap kita mau ikut syuting film, apalagi ini film ya, lalu lokasinya nggak di gedung, di rumah mewah. Ya, bukan mau bilang apa, kita juga pernah terlibat di produksi film yang wah rumahnya apa sih. Tetapi unik sekali ini apa Maria Raya The Movie ini, karena lokasinya di Ada yang di hutan belantara, hutan. di gua. Ya, kalau seperti kita pertama-tama masuk syuting Mariara itu di lokasi tanpa bilang segue ya. No, so pasti di situ kan, nah di seho-seho itu kan so pasti kan banyak ini ofu-ofu. Duh, pokoknya lain kali sementara bicara kan gitu, terus so merahnya tak berhenti tuh antara so merah so bintung jadi so mesti sementara gambarnya kan berbeda tuh kalau jadi so mesti uru dulu kasih minyak apa segala macam, oh so boleh baru mulai. Nah itulah yang kita rasa unik ya selama kita mengikuti syuting di Mariara ini, amat sangat terkesan dan tidak mungkin kita melupakan. Mungkin kita ikut syuting di Jakarta begini dengan kehidupan di Jakarta begini, dia ceritanya tentang beda, tetapi itulah dengan kita ikut syuting di Mariara ini tuh komunitasnya itu terus langsung tercipta, sehingga ya orang sedangkan satu sakit pun semua baku telepon, dia ada sakit, dia ada sini. Nah itulah sampai orang rasa memang kepedulian itu tercipta sendiri dengan situasi dan kondisi yang ada selama syuting itu yang membuat orang jadi satu kompak sekali. Itu yang mau bilang kesan, aduh yang ada dalam satu produksi. Sampai kita bercerita tuh hari Minggu bilang kita bukan apa ya, kita pernah beberapa kali ikut terlibat dalam produksi film maupun sinetron mau apa, dan di Mariara itu unik, tidak ada satu produksi film yang seperti situasi dan kondisi di Mariara ini. Sampai hari Minggu itu terbuka cerita sampai aneh gitu, tapi itulah. Oke, selama proses syuting ini kan menggunakan bahasa Melayu Manado dan juga ada bahasa daerah ya. Nah, apakah ada tantangan tersendiri dalam penggunaan bahasa Melayu Manado dan bahasa daerah? Ya, kalau seperti teman-teman cuma pakai bahasa Melayu Manado, tapi kalau kita tuh karakter Om Alo itu menggunakan dialek Tontemboan, bukan idealek ya. Kalau idealek kan seperti Chopse itu kan tuh dialek, tapi ini dialeknya. Jadi intonasi Tontemboan yang kita harus gunakan memang. Tetapi itu tantangannya di saat kita mulai ambil tag ya, mulai kita dialog, sudah pastikan ini kru ini semua karena rasa aneh dengar kita ke suara seperti bagaimana boleh jauh-jauh. Sehingga sebenarnya kita serius mainkan ya. Nah karena nih kru ini tak tahu ada apa sebenarnya, bocor lagi cut, sampai kita pernah bilang pas sutradara yang salah siapa ini sutradara. sampai sutradara bilang, dia kata aku, sutradara bilang kita yang tadi itu rentan dia sementara take dia dari lihat monitor, kok dia sudah pegangku, dia antar dia tawa dia pegangku, dia tanya tak ya cut lagi, bocor lagi, sampai beberapa kali begitu karena kita membawa nuansa Tontemboan dengan dialeknya Tontemboan, sehingga di lokasi syuting itu ya memang seringkali memang ya
Sedangkan saja di saat syuting untuk cuma di torang ada kungko kung sampai torang kita baca cerita tuh cerita-cerita orang tempoan, semua so pasti tak tahu. Nah itu non terbawa lain kali. Nah, torang bawa kusir di luar syuting. Nah serta masuk di dalam somotek terbawa. Akhirnya pernah sutradara usir semua nonton pemain. Nah, nanti kita sama marah, nanti seberapa kali take. Sampai kita bilang, yang salah siapa kita? Akhirnya sutradara bilang, aduh bukan ada itu. Itu loh TDP. Ya, kesan-kesan untuk DP. Ya, semuanya. Iya. Kesan dari Om Anu. Begitu. Kalau dari Kak Anto sendiri nih, apakah ada kesulitan saat penggunaan bahasa Melayu Manado saat proses syuting? Ya banyak. Oke, baik. Soalnya kan maksudnya di saya punya pergaulan kan campur tuh, ada dari Sangir, ada yang dari Gorontalo, banyak. Dan pas mau waktu pendalaman karakter itu terus pakai bahasa Melayu Manado, mereka juga terbawa dengan bahasa Gorontalo, Sangir, dialeknya. Dialeknya. Sama juga dari kepribadian juga ya yang mempengaruhi juga. Iya. Nah, dihadapkan dengan satu keadaan tertentu, tiba-tiba langsung Iya, switch macam- aja iya. gitu. Oke, kalau dari karakter Lorin sendiri nih, apakah ada kesulitan? Kalau dari karakter Lorin banyak kesulitan ya. Pertama, bagaimana dia menyampaikan atau ketika dia membaca mantra. Itu kan yang jadi ikonnya si Lorin ini. Ketika membaca mantra itu, mulai dari saya waktu di reading, itu dari coach actingnya selalu mengatakan cara pembacaan mantra bukan seperti itu, bla bla bla. Anda harus lebih mendalami, menjiwai dan sebagainya. Karena baca mantra itu bukan sama dengan orang baca ngomong atau baca cerita atau orang baca buku, baca dongeng. Tapi mantra itu memang apa ya kalau mau dibilang sesuatu yang memang yang juga orang lain boleh juga mengatakan ini mantra seperti itu. Dan terus terang saya pribadi ini kita belum pernah sih kalau namanya membaca-baca mantra. Itu yang jadi kendalanya. Jadi ketika itu kesulitannya saya banyak bicara, saya banyak bertukar pikiran dengan coach acting, Bang Amato, kemudian juga saya banyak bertukar pikiran dengan lawan main saya, Bang Eri, yang berperan sebagai pendeta Edward. Mereka juga sebagai seniornya kami. Saya banyak bertukar pikiran, kalau bisa tolong bagaimana tunjukkan bagaimana saya bisa membaca mantra ini sesuai dengan mungkin dari cara pandangnya orang-orang. Kan terus terang kita nggak pernah aja baca mantra. Dan Bang Amato hanya mengatakan kepada saya, Ngana pasti bisa. Ngana pasti bisa, dalami baik-baik bagaimana ini karakter si Lorin ini. Dan memang di rumah itu terus terang selama pembuatan film ini Mariara, biasanya saya ada beberapa komunitas, terlibat komunitas juga di Senam, komunitas juga masyarakat. Dan mungkin kan di situ kan banyak yang DP Happy Fun. Tapi ketika masuk di proses pembuatan film Mariara ini dan saya harus memerankan peran sebagai Lorin, saya harus sama dengan mengkarantinakan diri saya sendiri. Saya lagi tidak boleh banyak lagi dengan happy fun. Padahal memang ini karakter Lorin ini bertolak belakang dengan pribadi saya. Saya terus mendalami di rumah sampai saya berapa kali dengan suami sampai pernah bilang, dia kaget pas sampai rumah, ada pikir apa atau lagi ngapain Neng ini
so beda soalnya. Nah ini ada baca apa ini sebenarnya. Jadi kita bilang tolong jangan ganggu kita lagi, kok dia begini, ini film apa ini, dia sempat dia ini film apa ini. Kita cuma diam dan kita bilang tolong ini karakter ini nggak gampang, kita harus bisa dapat DP karakter. Baru juga dari Coach Amato juga, selama saya memerankan Lorin ini, pokoknya di lokasi syuting atau dimanapun sementara bicara, dia selalu monitor saya, mensupport saya untuk memerankan Lorin ini, dan dia selalu memonitor saya. Karena beberapa kali pernah di lokasi syuting, ketika kita sementara break, kumpul, kan biasa kan kita kumpul, makan, terus ngobrol-ngobrol, bercanda, kata orang bilang baku sedu. Dia berapa kali menegur saya, Lorin, dengan baik Lorin, ya coach, pinggir. Jadi saya harus menjauh dari, dan itu memang berat. Jadi selama memerankan Lorin ini, saya merasa, aduh, kita nggak bisa, memang tertantang bukan, bukan cuma tertantang memang semacam-macam. Jadi kita harus menjauh dari teman-teman yang lain, karena menurut beliau, karena peran Lorin ini tidaklah gampang dan kita harus mempertahankan karakter itu. Karena kalau kita kalau orang Manado bilang banyak baku sedu, lama kelamaan ini karakter ini kita tidak akan bisa mendapat, mungkin dari boleh seperti itu. Dan saya terus mengingat, walaupun berat ya secara pribadi, kita ini merasa bukan tapi diri ini sempat kita bilang bukan kita pribadi ini, kita banyak diam, kita banyak lagi menyendiri selama proses pembuatan film ini di lokasi syuting. Dan ketika hari pertama saya memerankan Lorin ini itu di Goa, saya tidak lupa di Goa, dan coach Abang Amato hadir karena kami dari pemeran inti itu menjadi tanggung jawabnya. Dan beliau memonitor, beliau melihat ketika peran yang saya mainkan Lorin, waktu itu saya bersama anak-anak buah, kebetulan mendekatnya juga ada anak buah saya memerankan apa yang sudah diajarkan kepada saya. Saya berusaha semaksimal mungkin, walaupun ya secara pribadi ini di luar di luar kemampuan saya. Jadi kalaupun menurut penilaian dari Bang Amato masih kurang, ya apa boleh buat, saya terima. Dan ketika take pertama, itu saya membacakan mantra. Dengan ringannya saya membacakan mantra itu, dengan ringannya, karena di mantra itu ada kalimat yang ada 3 kali saya harus menyebutkan. Tetapi ketika saya konsultasi dengan Dona Jamie Twege almarhum, beliau mengatakan janganlah menyebutkan 3 kali, kalimat itu tak usah disebutkan sampai 3 kali, cukup 1 kali. Dan kami mengikutinya, menyebutkannya cuma 1 kali. Ketika take pertama itu saya merasa masalah sih, saya merasa fine saja. Dan ketika pengambilan gambar yang ketiga kali, kan pertama ambil master, kemudian di zoom kan. Ketika pengambilan ketiga kali dan saya harus terus membacakan mantra ini, saya merasa di bagian badan saya yang di sebelah kiri itu rasa berat. Jadi tepi tangan, kita pegang kaki ini rasa lain, dan kita berusaha untuk melawan. Kita jadi sempat kita pending, kita belum ambil gambar, jadi mereka kita minta kursi karena kita ingin duduk. Kita merasa kita bilang tolong jadi mungkin saat itu juga kita sudah tahu apa yang mungkin waktu itu ada Anto, ada Alex. Mereka yang mungkin tahu. Di saat itu kita hanya bisa berdoa dalam hati, karena kalau kita mengingat ya,
memang ini hanya film, tapi kan ada hal-hal yang ya kita percaya dan tidak percaya itu ada. Dan terus saya dalam hati saya berdoa, Coach melihat saya mungkin sudah tidak seperti biasanya, dan itu ada durasi berapa menit itu. Ketika saya sadar, Coach langsung menepuk saya sambil buat kamu bisa begitu, dan juga teman-teman lain mensupport. Ada berapa orang yang sudah tidak memanggil lagi nama saya di peran ini di film Mariara ini, tapi sudah memanggil nama saya yang di dunia nyata. Merci, Gana kuat, Gana bisa, merci kayak gitu. Dan pas di saat kita sudah bisa lagi untuk melanjutkan syuting, saya bilang ke almarhum sutradara Bang Jeffrey, Pak Jeff, kita siap untuk di take lagi. Dan ya puji Tuhan, hari itu proses syutingnya berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa. Oke, kita masuk ke last question, pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada people yang lagi nonton di rumah, dan juga bisa sekalian ajakan untuk menonton film ini, kapan dan di mana? Mungkin kalau untuk ajakan nanti Om Inyo yang sampaikan, dan untuk pesan boleh dimulai dari Kak Anto, Kak Alex, Kak Mercy, dan diakhiri oleh Om Inyo. Dipersilakan kan pesan yang ingin disampaikan kepada people. Halo buat semua warga Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Manado, jangan lupa ya nonton film Mariara di movie. Oke. Kak Alex. Ya. Bagi para penikmat film di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia pada umumnya, dan di Sulawesi Utara pada khususnya, mungkin film seperti film Mariara ini bagi sebagian besar orang mungkin dalam pikiran mereka bahwa film ini sama seperti film-film horor pada umumnya. Tapi sebenarnya di dalam film Mariara ini dia terkandung pelajaran, banyak pelajaran kehidupan yang bisa dipetik dan berguna bagi kita, terutama bagaimana kita akan melihat bahwa kekuatan atau kebaikan itu akan selalu bisa mengatasi akan kejahatan. Maka itu film ini layak untuk ditonton dan juga diapresiasi oleh para penikmat film. Terima kasih. Oke, Kak Nancy. Pesan dari saya, jangan lupa nonton film Mariara The Movie di XX1, di bioskop kesayangan Anda, untuk keluarga dan teman-teman saya yang ada di mana saja, karena film ini adalah film lain daripada yang lain. Film ini memberi pesan untuk kita, kepada siapapun, kalau kita mempunyai iman yang kuat, apapun tidak bisa menembus atau apapun tidak bisa mencelakai kita. Ya, kalau kita mempunyai iman kuat, itu adalah salah satu kunci agar supaya kita terjauh dari hal-hal yang tidak baik. Dan teruslah kita selalu berbuat baik, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke, Aminya, dipersilakan. Iya. Baik, warga Sulawesi Utara, Indonesia pada umumnya,
film Mariara dan merupakan catatan sejarah bagi Sulawesi Utara, karena film Mariara the Movie ini adalah film pertama-tama yang diproduksi oleh orang Manado. Dulu ada beberapa film diproduksi di Sulawesi Utara, tetapi kru dan pemainnya itu orang dari luar Sulawesi Utara. Tetapi Mariara adalah full, maupun kru dan pemain adalah orang Sulawesi Utara. Jadi jangan lupa Mbak Uni, dan menjadi motivasi dengan adanya film Mariara ini, nantinya ada produksi-produksi berikut film-film yang bergenre horor percintaan maupun horor yang lainnya. Jangan lupa tanggal 28 November Mbak Uni di XX1. Ajak teman, pacar, saudara, atau siapa saja untuk sama-sama turun Mbak Uni. Terima kasih. Oke, baiklah M-People, sekian talk show kita bersama para pemeran Mariara. Jangan lupa untuk nonton film ini di bioskop, ajak teman dan kerabat kalian, dan bersama kita memajukan perindustrian film di Sulawesi Utara. Saya Priscilia Rumengan pamit undur diri, dan sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih. Mariara the Movie.